Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian yang di rumah senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dijaga kesehatannya. Untuk kali ini, meskipun kita belajar daring, mudah-mudahan juga tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk terus belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan menjaga diri kalian. Untuk pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelumnya, kalian tahu gak apa itu maritim? Apa? Perairan. Terus laut. Ya, semuanya juga benar karena maritim itu berkenaan dengan laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih lanjut, oke? Nah, untuk yang pertama itu ada letak, luas, juga ada batas wilayah Indonesia. Yang pertama itu ada letak. Letak itu terbagi menjadi tiga. Pertama ada letak astronomis, ada letak geografis, juga ada letak geologis. Untuk yang pertama itu ada letak astronomis. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, letak astronomis itu di mana? Coba. Ya, letak astronomis Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Juga ada di 94 bujur timur sampai 141 bujur timur. Yang menjadikan Indonesia itu berada di wilayah khatulistiwa dengan memiliki iklim tropis. Lalu yang kedua ada letak geografis Indonesia. Apa kalian juga tahu letak geografis Indonesia itu di mana sih? Yang dihimpit oleh 2 benua juga 2 samudra. Untuk benuanya, ada yang tahu benua apa? Ya, benua Asia, juga benua Australia. Juga 2 samudra. Ada yang tahu samudra apa? Bagian utara Samudra Pasifik dan bagian selatan Samudra Hindia. Benar. Lalu yang terakhir ada letak geologis Indonesia. Mungkin kalian juga tahu Indonesia itu memiliki beberapa rangkaian gunung api ya. Ada yang tahu kenapa di Indonesia banyak gunung api? Ya, karena ada tumbukan lempeng. Karena Indonesia itu berada di antara beberapa lempeng, seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, ada lempeng Filipina, juga ada lempeng Pasifik. Jadi tidak hayal kalau Indonesia itu memiliki banyak pegunungan. Lalu ada luas wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia itu memiliki kurang lebih 70.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Juga total luas wilayah Indonesia itu mencapai 7,81 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 2,1 juta kilometer persegi daratan dan 3,25 kilometer persegi itu lautan. Jadi bisa dilihat Indonesia itu lebih banyak perairannya daripada daratannya. Lalu selanjutnya ada batas-batas wilayah Indonesia. Pertama ada batas daratan Indonesia. Batas daratan Indonesia sebagian besar itu berbatasan dengan laut, kecuali ada beberapa batasan Indonesia dengan negara lain yang dipisahkan
yang satu pulau, tidak dipisahkan dengan laut, seperti negara Malaysia dengan Kalimantan Utara. Lalu ada Papua Nugini dengan Pulau Papua, juga ada Timor Leste dengan Pulau Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada batas perairan Indonesia. Batas perairan Indonesia itu telah tercantum dalam suatu hukum, yaitu yang disebut Deklarasi Juanda, yang di dalamnya terdapat hukum atau suatu peraturan yang mencakup perairan Indonesia. Lalu selanjutnya ada batas udara Indonesia. Jadi batas udara ini menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh suatu negara sesuai dengan luas wilayah negaranya tersebut. Oke, sampai sini apa ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham mungkin? Oh, sudah paham semua? Ya, mungkin Ibu lanjut aja dulu ya ke materi selanjutnya. Nanti jika kalian punya pertanyaan atau yang belum paham bisa ditanyakan langsung. Bisa kalian nanti Ibu buka sesi tanya jawab. Ya, kita lanjutkan materinya. Untuk yang kedua itu ada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang pertama kita analisis dulu daratan Indonesia. Bisa kalian lihat di peta Indonesia ini ada banyak gunung-gunung, atau Indonesia itu memiliki banyak rangkaian pegunungan, mulai dari Sumatera, Jawa, lalu ke Nusa Tenggara, ada Maluku, lalu ke bagian utara Sulawesi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, mengapa Indonesia memiliki banyak rangkaian gunung api, juga banyak terdapat gunung api aktif maupun tidak aktif, karena Indonesia itu berada di antara beberapa lempeng, seperti lempeng Eurasia yang bertumpukan dengan lempeng Indo-Australia di bagian selatan Indonesia, juga di bagian utara Indonesia yaitu di bagian Sulawesi Utara juga Maluku itu terdapat tumbukan lempeng antara Pasifik juga lempeng Filipina. Dengan banyaknya gunung api ini menjadikan Indonesia itu memiliki tanah yang sangat subur. Jadi potensi daratan Indonesia itu juga menjadi sangat melimpah. Lalu ada perairan di Indonesia. Ada perairan bagian Indonesia bagian barat, bagian tengah, juga bagian timur. Bisa kalian lihat di peta ini ya. Ini perairan Indonesia bagian barat, bagian tengah dengan bagian timurnya itu memiliki warna-warna yang berbeda. Bisa kalian lihat di bagian barat itu warnanya lebih cerah, lebih terang gitu daripada Indonesia bagian tengah. Jadi perairan bagian barat itu meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, juga Jawa, Bali. Kenapa warnanya lebih cerah atau lebih terang? Itu karena itu termasuk zona laut dangkal dengan memiliki rata-rata kedalaman 200 meter. Beda dengan perairan di bagian tengah yang meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku yang didominasi dengan laut-laut dalam dengan bentuk dasar laut itu berupa cekungan juga palung laut. Kedalaman dari laut Indonesia bagian tengah itu kurang lebih dari 200 sampai 1800 meter. Jadi lebih dalam daripada Indonesia bagian barat. Dan kita lihat juga di perairan Indonesia bagian timur itu kurang lebih
tidak beda jauh ya sama Indonesia bagian barat, warnanya lebih cerah, lebih terang sehingga kita bisa menganalisis kalau wilayah di bagian timur, perairan di bagian timur juga memiliki laut dangkal dengan kedalaman kurang lebih 200 meter. Lalu selanjutnya kita mengenal batas-batas laut, yaitu ada batas laut teritorial, ada batas laut kontinen, juga ada zona ekonomi eksklusif. Yang pertama ada batas laut teritorial. Batas laut teritorial itu merupakan batas kedaulatan penuh milik pemerintah Indonesia. Jadi jika ada negara lain ingin masuk itu harus terlebih dahulu meminta izin kepada pihak Indonesia. Kawasan laut teritorial ini bisa diukur 12 mil dari garis dasar laut. Jadi 1 milnya itu 1852 km. Jadi tinggal kali 12. Itu untuk batas laut teritorial. Lalu ada batas kontinen. Jadi batas kontinen itu yaitu laut yang berbatasan langsung dengan negara lain seperti Laut Natuna dan Selat Malaka yang langsung berbatasan dengan negara Singapura dan negara Malaysia. Dalam batasan kontinen ini, Indonesia memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya laut yang terkandung di dalam batas kontinen ini dengan senantiasa menghormati dan tidak mengganggu jalur pelayaran internasional. Dan yang terakhir itu ada zona ekonomi eksklusif. Jadi zona ekonomi eksklusif ini ditarik sejauh 200 mil dari garis dasar laut bebas. Dan Indonesia juga berhak memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan perairannya luas, lautnya juga sangat luas dengan beberapa batas yang sudah kalian ketahui tadi. Maka percuma jika kita tidak memanfaatkan dengan optimal apa yang sudah kita miliki. Maka kita juga dapat memanfaatkan dari berbagai aspek untuk memanfaatkan semua yang ada di perairan Indonesia. Yang pertama yaitu dengan sumber perikanannya, lalu ada energi kelautannya, ada sumber daya minyak dan gas bumi, lalu bisa dimanfaatkan untuk wisata bahari. Selain wisata bahari juga kita mampu untuk membuat industri maritim seperti pembuatan kapal, atau kita bisa seperti yang kalian juga sering makan, yaitu makanan kalengan, sarden ikan. Itu juga merupakan salah satu industri dalam maritim. Juga ada terakhir jasa angkut. Sekarang jasa angkut itu semakin mudah ya, selain jasa angkut di daratan ataupun udara, sekarang jasa angkut di laut juga sudah begitu canggih ataupun sudah memiliki teknologi yang sangat baik, sehingga pengiriman paket ataupun kita ingin pergi ke suatu wilayah juga akan lebih mudah dan lebih cepat. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Barangkali nanti ada pertanyaan ataupun kalian yang belum paham tentang materi yang telah Ibu sampaikan, kita diskusikan langsung di Google Classroom. Nah, untuk materi Ibu tutup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.